Yang disalahkan malah angin. Saya tidak mau itu. Pun, saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari gitu. Dalam penegakan hukum, kasus korupsi, kalau katanya Mahfud MD korupsi itu sebab korupsi itu karena banyak orang lama di politik seperti itu. Yang kedua karena saling menutupi satu dengan yang lainnya. Pertama, soal ketika bicara tentang adil dan rasa keadilan. Adil itu bisa abstrak, rasa keadilan itu nyata. Dan ketika kita melihat Indonesia secara keseluruhan, maka kita bisa menyaksikan bahwa ada ketimpangan yang luar biasa di dalam pembangunan. Indeks pembangunan manusia yang tadi disampaikan Prof. Zainal, Jawa itu lebih maju 10 tahun dibandingkan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua. Jadi angkanya selisih 5 poin. Di Jawa hari ini 74, di Sulawesi 69. Kalau dilihat angkanya hanya 5, tapi angka 69 itu adalah angka di Jawa 10 tahun yang lalu. Jadi bukan 5 poin selisihnya, 10 tahun selisihnya. Dan bila itu kita biarkan, nanti gapnya akan makin luas terus. Kita bisa mengatakan di situ ada ketidakadilan. Karena itu kita harus membangun kesetaraan. Saya tadi coba buka file, apakah operator bisa menayangkannya? Oh, bukan yang ini. Bukan yang ini, yang slide yang berikutnya dulu. Anda buka slide-nya. Slide yang kedua. Yang Indonesia Adil Makmur untuk semua. Judulnya itu. Buka di slide nomor 4. Saya ingin menggambarkan ketimpangan yang senyatanya terjadi. Jadi ketika kami bicara tentang keadilan, kami coba terjemahkan dalam kesetaraan kesempatan yang diberikan kepada semua. Dengan ada kesetaraan kesempatan, maka insya Allah kita bisa mengejar kemajuan. Lalu tadi soal hukuman, sambil menunggu saya ingin sampaikan soal hukuman. Kalau saya berpandangan, koruptor itu dimiskinkan, dirampas seluruh asetnya. Dan menurut saya bukan hukuman mati pada fase ini. Kenapa? Karena dalam hemat kami, sistem hukum kita belum sempurna. Ada ruang kekeliruan. Dan kalau ruang kekeliruan itu terjadi, kita tidak bisa mengoreksinya. Karena yang sudah dihukum tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan. Bila Anda temukan 5 tahun, 10 tahun berikutnya, ternyata ditemukan fakta-fakta baru, Anda nggak bisa mengembalikan itu. Jadi kami merasa dimiskinkan itulah solusi yang paling tepat untuk koruptor. Karena kalau tidak, koruptor akan terus jalan leluasa melenggang. Slide berikutnya, slide 4. Slide 4. Benar, next-nya. Yang tadi. Next. Slide berikutnya. Ini slide 3. Ini teman-teman. Perekonomian kita, PDRB-nya, Anda bisa lihat di situ. Yang namanya Jakarta, Jawa, itu luar biasa besar. 1.900 triliun. Bandung 211 triliun. Tapi begitu sampai ke Sorong 13. Jayapura 24. Apa artinya ini? Artinya kita punya ketimpangan yang luar biasa. Ini belum kalau dimasukkan data pembangunan kualitas manusia. Ya. Kemudian sekarang Anda ganti ke PowerPoint yang pertama. Saya ingin tunjukkan tentang pembangunan 40 kota yang kemarin disampaikan oleh Gus Imin dalam debat. Yang kita ingin lakukan adalah dengan gambaran itu
Kemajuan itu didorong bukan dengan membangun kota baru, tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada, dinaik kelaskan sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan membangun dari nol kotanya. Semarang didorong maju, kemudian Purwokerto didorong maju, Cilacap didorong maju, supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi bila kita tidak mendorong 40 kota ini, nah ini dia nih, ini contoh nih. Jadi 40 kota ini sebagai persatuan, ini bukan kota-kota yang nol. Lain dengan membuat IKN itu lahan kosong dibangun kota. Kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Jadi yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya. Ini loh dasarnya nih. Dengan demikian, kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota, kita tidak menggerakkan. Semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050, 75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak membangun, mengupgrade ya kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi apa yang dikatakan Gus Imin kemarin itu sahih berdasarkan studi, bukan imajinasi dan bukan selera. Teknokratik, ada argumennya. Makanya kami siap berdebat karena karyanya dengan gagasan, bukan tanpa gagasan. Ya. Kemudian tadi ada yang berbicara angin. Angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya akan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya. Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau nggak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Nah, masuk akal. Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin sehingga sampai ke, mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah, sekarang boleh digambarkan. Sekarang saya tunjukkan foto polusi. Ini potret satelit. Ini data nih. Potret satelit Jawa bagian barat dan polusi. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana seorang mahasiswa di sebuah acara ya, Anies bersama dengan rekan-rekannya itu diundang di salah satu kampus dan itu sangat ramai sekali ya. Anies memberikan pencerahan, mengajar, memberikan kuliah umum. Dan di sela-sela itu teman, ya, seperti biasa Anies itu berdiskusi dengan mahasiswa, ya, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Nah, yang sangat keterlaluan ya kita lihat ya, bagaimana seorang mahasiswa yang ya sok pintar, sok keras lah ya. Di situ mahasiswa itu ya menyindir Anies ya, dengan jangan memilih pemimpin yang mempersalahkan angin ya. Jangan memilih pemimpin yang mempersalahkan angin dan sebagainya, karena angin tidak punya KTP. Itulah sindiran yang diberikan oleh mahasiswa tersebut. Namun jawaban dari Anies ini sangat luar biasa. Beliau sangat hebat, sangat cerdas, sangat menahan diri, tidak terpancing, ya, tetap tenang. Itulah Anies Baswedan. Beliau menjawab
tahap demi tahap beliau menjawab dengan lugas, tuntas, dan luar biasa. Tidak berapi-api ya, tidak marah ya, tidak balik, menyerah balik ya. Itulah Anies Baswedan, teman-teman. Sangat hebat, sangat luar biasa. Berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain ya, kalau mendengar pertanyaan sindiran ya pasti akan langsung bereaksi ya. Anies itu tidak, Anies tetap menjaga sopan santun, tetap menjaga etikanya. Jadi tidak salah kalau kita itu memilih Anies menjadi pemimpin ya, sebab beliau sangat cerdas, sudah naik ke level nasional. Anies sangat luar biasa, teman-teman. Walaupun banyak yang nyinyir ya, baik dari kalangan elit, kalangan masyarakat, kalangan mahasiswa, itu Anies tetap santai saja ya kan. Anies tidak mau terpancing dengan hal-hal yang seperti itu ya, sifat-sifatnya menyindir. Selalu Anies itu tetap sabar ya. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Kita diskusi di kolom komentar ya. Keluarkan unek-unek kalian pada mahasiswa ini. Sampai jumpa lagi. Salam.